Suatu hari, Abu Bakar dan Umar sedang ngobrol serius. Tapi karena beda pendapat, Abu Bakar sempat meninggikan suara, lalu menyesal dan langsung meminta maaf ke Umar. Tapi Umar waktu itu masih kesel dan diem aja. Abu Bakar pun pergi ke rumah Rasulullah. Tak lama kemudian, Umar merasa bersalah. Kenapa aku diamkan dia? Lalu ia buru-buru menyusul Abu Bakar ke rumah Nabi untuk meminta maaf. Dan pas Umar masuk, Abu Bakar langsung ngadu di depan Nabi sambil berkata, "Ya Rasulullah, aku yang salah. Jangan salahkan Umar." Umar tertegun. Rasulullah memandang mereka berdua, lalu berkata, "Sesungguhnya Allah mengutusku kepada kalian, lalu kalian semua mendustakanku, kecuali Abu Bakar. Ia membenarkanku dan mendukungku dengan jiwa dan hartanya. Maka apa kalian akan mengakiti sahabatku itu?" Hadis riwayat Bukhari, nomor 3661. Langsung Abu Bakar nangis, Umar nangis, semua para sahabat menangis. Tapi di tengah haru itu, datanglah Nuaiman bawa kurma. Nuaiman nyeletuk, "Kalau mau nangis rame-rame, paling enak sambil makan." Seketika suasana cair. Rasulullah tersenyum, para sahabat ketawa. Dan Nuaiman langsung duduk sambil nyuapi kurma Umar. Setelah suasana jadi hangat kembali, para sahabat mulai saling menyeka air mata. Nuaiman masih duduk sambil ngemil kurma. Tangannya sibuk, tapi matanya terus mengamati wajah Rasulullah dengan penuh cinta. Rasulullah menatap Nuaiman sambil tersenyum. "Wahai Nuaiman, engkau memang suka membuat saudaramu tertawa." Nuaiman menunduk sopan, lalu berkata pelan, "Wahai Rasulullah, jika aku bisa membuatmu tersenyum, walau hanya sekali, maka cukuplah itu jadi amal yang membuat hariku berarti." Abu Bakar dan Umar menoleh kepadanya, tersentuh oleh kalimat itu. Tapi seperti biasa, Nuaiman tak bisa terlalu lama dalam suasana haru. Ia berdiri tiba-tiba, tepuk tangan satu kali, lalu berkata, "Baiklah, karena semua sudah baikan dan damai, bagaimana kalau kita bikin kisah baru setelah ini?" Umar mengangkat alis. "Kau punya uang, Nuaiman?" Nuaiman mengenduk. "Tenang, rencana sudah disiapkan." Abu Bakar menunduk dan mengelus jenggotnya sambil berkata, "Aku rasa akan ada satu kisah baru lagi setelah ini." Rasulullah hanya tersenyum, tak berkata apa-apa, seolah sudah tahu Nuaiman pasti akan bikin kejutan lagi. Malamnya, Nuaiman benar-benar membawa seekor kambing panggang ke rumah Rasulullah. Harum daging itu membuat para sahabat yang hadir menelan ludah. Rasulullah duduk paling depan sambil menatap hidangan itu dengan wajah hangat. Utsman bin Affan bertanya, "Dari mana kau dapatkan ini, wahai Nuaiman?" Nuaiman hanya menjawab, "Dari cinta dan sedikit hutang." Semua tertawa. Tapi saat makan sudah selesai dan perut mulai kenyang, seorang pedagang daging tiba-tiba muncul sambil berseru di luar, "Siapa tadi yang ambil kambing tanpa bayar?" Para sahabat menoleh ke Nuaiman. Nuaiman berdiri perlahan pura-pura kaget. "Aduh, aku pikir itu hadiah." Pedagang masuk ke rumah Rasulullah marah-marah, tapi melihat wajah Rasulullah, amarahnya langsung padam. Rasulullah hanya tersenyum dan menoleh ke arah Nuaiman. "Wahai Nuaiman, ini yang keberapa kalinya engkau melakukan hal semacam ini?" Nuaiman menunduk malu-malu. "Yang ketiga atau keempat?" Umar langsung berdiri dan berkata, "Aku yang bayar. Jangan marahi Nuaiman, ya Rasulullah, karena kita semua juga menikmati kambingnya." Rasulullah tertawa. Suara tawa beliau menghangatkan hati semua yang hadir malam itu. Beliau bersabda, "Biarkan dia, karena ia mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah pun mencintainya." Semua terdiam, tawa mendadak jadi haru. Betapa beruntungnya Nuaiman. Usil, jahil, tapi hatinya penuh cinta kepada Rasulullah, dan cinta itu dibalas oleh langit.